hari ini kita itu membahas tentang pemilu dan teknologi, khususnya itu buat aplikasi Sirekap nih, yang baru diluncurin di 2024 kemarin. Oh iya ya, mau tahu aja kalau video ini tuh dibuat buat menuhin mata kuliah politik digital yang diampu sama Bulia dan Pak Reza. betul banget. Oke. Nah, katanya sih, Cak, Sirekap ini bikin proses penghitungan jadi lebih cepat dan transparan. Tapi benar gak sih, Cak, kayak gitu? Nah, jadi dari jurnal yang udah kami teliti dari Triwikrama, Jurnal Ilmu Sosial di 2025. Ayo kita bahas. Jadi gini, pemilu itu intinya dari demokrasi. Rakyat memilih wakilnya. Dan semuanya harus transparan serta bisa dipercaya. Nah, di tahun 2024 ini, KPU pengen bikin sistem yang lebih modern dengan meluncurkan aplikasi yang namanya Sirekap, alias Sistem Informasi Rekapitulasi. Cara kerjanya nih lumayan keren dan praktis banget ya. Jadi petugas TPS ini bakal foto formulir hasil dari suara, terus diunggah ke sistem secara real time. Jadi hasilnya itu bisa dilihat oleh publik secara langsung. Secara teori ini bagus banget aplikasinya, cepet, efisien, transparan. Tapi masalahnya Indonesia tuh kan luas ya, Cak. Dari Sabang sampai Merauke. Sinyalnya aja kadang suka ngilang pas lagi penting-pentingnya. Nah, jadi di sini tuh banyak banget muncul pertanyaan besar, apakah teknologi kayak Sirekap ini benar-benar bikin pemilu itu makin terbuka atau malah nambah masalah baru sih? Jadi, berdasarkan hasil penelitian kami, Sirekap ini punya dua sisi kayak koin. Di sisi yang satu, dia itu membawa semangat baru untuk demokrasi digital. Jadi, publik bisa langsung mantau hasil suara. Dan ini bisa meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Tapi di sisi lainnya, kenyataannya nggak semulus itu. Banyak TPS yang gagal upload karena jaringan internetnya lemah. Bahkan sistemnya kadang salah baca angka. Ada yang aslinya 3 tapi dibaca 8, ada yang 2 dibaca 7. Bayangin cuma beda garis dikit aja bisa mengubah hasil. Nah, iya, menurut Bawaslu sendiri, ada lebih dari 11.000 TPS yang sempat kesusahan untuk upload ke aplikasi Sirekap. Itu bukan angka yang kecil loh. Artinya, kalau dipaksakan, padahal sistemnya belum siap, itu justru bikin orang makin ragu sama hasil pemilu. Nah, belum lagi soal keamanan data nih guys. Ada kabar kalau sebagian server Sirekap itu disimpan di luar negeri. Nah, dari sisi keamanan cyber, ini bahaya banget loh. Masa data suara rakyat Indonesia dipegang sistem luar negeri? Kayak menitipkan rahasia negara ke tetangga. Bener, kalau kita bicara demokrasi suara rakyat, itu sakral banget ya guys. Jadi wajar aja kalau publik ini mulai curiga, bener nggak sih datanya aman? Jangan-jangan bisa diotak-atik lagi. Menurut kami berdua, masalah utamanya itu bukan di teknologinya, tapi kesiapan sistem dan SDM-nya. Aplikasinya sih keren, tapi kalau petugasnya belum terlatih, hasilnya bisa berantakan. Setuju banget, kayak kita beli laptop gaming nih, yang speknya udah bagus, tapi buat nyalahin aja kita nggak tahu tombol powernya itu di mana. Nah, apalagi ini pemilu, di mana ini tuh sistem yang besar. Jadi semua orang yang terlibat itu harus benar-benar paham cara kerjanya itu sendiri. Selain itu, masalah lain adalah literasi digital masyarakatnya. Banyak masyarakat itu yang gampang banget percaya sama hoax di medsos. Ulang. Apa sih tadi yang mana sih? Gue Jadi wah, ini nih. heboh. Wah, ini iya. kecurangan. Selain itu, masalah lainnya itu ada di literasi digital masyarakatnya. Banyak banget nih masyarakat yang masih gampang percaya sama hoax di media. Begitu ada error dikit di Sirekap, langsung heboh. Wah, ini kecurangan. Padahal ya, error itu kan bisa disebabin banyak hal, kayak sinyal,
sistem, atau bahkan kesalahan manusianya itu sendiri. Makanya penting banget nih buat kita ningkatin literasi digital, biar masyarakat itu bisa mikir kritis dan gak gampang terprovokasi. Dan jangan lupa keamanan data harus terjamin. Server sebaiknya di Indonesia saja, pakai enkripsi kuat, dan sistem diaudit secara rutin. Kalau itu bisa dilakukan, kepercayaan publik pasti bakal meningkat banget. Jadi intinya Sirekap itu adalah satu langkah besar buat Indonesia menuju demokrasi digital. Tapi kita belum bisa bilang ya kalau sistem ini itu sempurna. Teknologi itu memang bisa bantu pemilu lebih efisien dan terbuka. Tapi tanpa kesiapan infrastruktur, SDM, dan masyarakat yang melek digital, hasilnya bisa berantakan. Ibaratnya punya mobil sport tapi jalanannya masih lobang-lobang. Ujungnya apa? Sia-sia, nyungsep juga padahal udah mahal-mahal. Nah, bener banget tuh. Tapi kalau dievaluasi dan diperbaiki dari sisi jaringan, keamanan, dan edukasi publik, Sirekap bisa jadi pondasi yang kuat buat demokrasi yang lebih modern dan jujur. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah manusia dan integritasnya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.